Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Ahsar Pramutia, NIM E1019163 akan mempresentasikan tentang tugas yang telah saya buat dari tugas mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang letak geografis Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang sendiri terletak di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tegal. Jadi Kabupaten Pemalang sendiri terletak di antara Kabupaten Tegal dan Pekalongan, yakni di dekat dengannya. Secara kondisi geografis, Kabupaten Malang memiliki luas wilayah sebesar 1115,30 km yang terdiri dari luas lahan sawah dan luas lahan bukan sawah. Kabupaten Malang sendiri memiliki 14 kecamatan dan 11 kelurahan serta 222 desa. Ditinjau dari letak Kabupaten Malang sendiri termasuk kabupaten yang berdekatan dengan kota-kota berpengaruh seperti Kota Tegal dan Kota Pekalongan. Sebagai daerah yang terletak di selatan Laut Jawa, tentunya Kabupaten Malang memiliki potensi yang baik dari segi perikanan. Nah, ini merupakan Laut Jawa yang terletak di sebelah utara Kabupaten Malang. Ditinjau dari kondisi iklim dan topografi, Kabupaten Malang sendiri memiliki ditinjau dari segi klimatologi, temperatur Kabupaten Malang tidak banyak mengalami perubahan pada musim kemarau maupun musim penghujan. Di sini terdapat beberapa kategori kondisi klimatologi di Kabupaten Malang, yakni berkisar antara 300 Celcius dengan rata-rata curah hujan selama 1 tahun sebesar 302 mm. Curah hujan tertinggi berada pada bulan Januari, yaitu 803 mm. Sedangkan curah hujan terendah berada di bulan Agustus, yaitu sebesar 22 mm. Kabupaten Malang ditinjau dari topografi memiliki topografi yang bervariasi, yakni bagian utara merupakan daerah pantai dengan ketinggian berkisar antara 1 sampai 5 meter di atas permukaan laut. Bagian tengah merupakan dataran rendah yang subur dengan ketinggian 6 sampai 15 meter di atas permukaan laut. Bagian selatan merupakan dataran tinggi dan pegunungan yang subur serta berhawa sejuk dan ketinggian 16 sampai 925 meter di atas permukaan laut. Oke, di sini akan menjabarkan tentang kondisi geologi. Secara geologi, komposisi tanah di Kabupaten Malang terbagi menjadi 3 bagian seperti pada keterangan berikut. Yang pertama, yakni jenis tanah aluvial yang terdapat sebagian besar di wilayah rendah. Yang kedua, tanah jenis regosol. Jenis tanah ini memiliki komposisi dari batuan pasir, juga intermedier di wilayah perbukitan hingga pegunungan. Tanah jenis yang ketiga yakni tanah jenis latosol. Jenis tanah ini memiliki komposisi dari batuan beku, berpasir, juga intermedier yang terdapat di wilayah perbukitan hingga pegunungan. Ini merupakan peta geologi Kabupaten Malang yang telah saya buat. Susunan geologi Kabupaten Malang tergolong dari susunan aluvial, tapak formasi, susunan rambatan formasi, hasil vulkanik dalam bentuk lava, dan formasi penghalang. Lanjut,
pada kondisi geomorfologi. Kabupaten Pemalang dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu sebagai berikut. Pada dataran rendah pantai, daerah ini memiliki ketinggian rata-rata 1-5 meter di atas permukaan laut. Meliputi 17 desa dan 1 kelurahan yang terletak di bagian utara, termasuk kawasan pantai. Nah, di sini kelurahan saya sendiri termasuk dataran rendah. Daerah dataran rendah memiliki ketinggian rata-rata di antara 6-15 meter di atas permukaan laut yang meliputi 94 desa dan 4 kelurahan di bagian selatan dari wilayah pantai. Daerah dataran tinggi merupakan daerah yang memiliki ketinggian rata-rata antara 16 sampai 212 meter di atas permukaan laut. Pada daerah dataran tinggi Kabupaten Malang meliputi 35 desa yang terletak di tengah dan selatan. Daerah pegunungan terdiri menjadi 2, yaitu ketinggian antara 213 hingga 924 meter di atas permukaan laut yang meliputi 55 desa yang terletak di bagian selatan. Ditinjau dari kemiringan lereng Kabupaten Malang, dari dataran rendah memiliki kelerengan 0-2%, dataran tinggi 2-15%, perbukitan 15-45%, dan pegunungan lebih dari 40%. Oke, lanjut pada kondisi hidrologi. Kondisi hidrologi Kabupaten Malang tergolong baik, yakni dibuktikan dengan adanya potensi dari 3 sungai besar, yaitu Sungai Walu yang terletak kurang lebih 4 km dari pusat kota, mencakup 15 anak sungai dan panjang kurang lebih 43,5 km melalui wilayah Kecamatan Moga, Randu Dokal, Bantar Bola, Pemalang, dan Taman. Yang kedua, yang ini Sungai Rambut terdiri dari 13 anak sungai memiliki wilayah yang melalui wilayah Kecamatan Moga dan Pemalang. Yang ketiga yakni Sungai Comal terletak kurang lebih 14 km dari pusat kota yang terdiri dari 30 anak sungai yang melewati wilayah Kecamatan Belik, Moga, Randu Dongkal, Bandar Bolang, Ampel, Gading, Comal, dan Ulu Jami dengan panjang sungai kurang lebih 92,5 km. Kondisi air tanah di Kabupaten Malang memiliki 2 kategori, yakni kedalaman 2-6 meter terdapat di dataran rendah, kedalaman air tanah 6-30 meter terdapat di dataran tinggi. Lanjut dengan kondisi sosial. Ini merupakan peta kepada penduduk Kabupaten Malang. Jumlah penduduk Kabupaten Malang yakni 1.471.489 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan dan dinyatakan sebagai rasio jenis kelamin adalah 102,90. Yang berarti bahwa dari sekitar 1.000 penduduk perempuan, jumlah penduduk laki-laki adalah 1.029 jiwa. Sebagai induk Kota Malang, Kecamatan Malang memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu 200.868 jiwa atau sekitar 13,65% dari total penduduk Kabupaten Pemalang. Ya, ini dapat dilihat kepadaran penduduk Kabupaten Pemalang. Ini merupakan Kecamatan Pemalang ya, dan Taman, lalu disusul oleh Kecamatan Comal yang merupakan kecamatan dengan penduduk yang padat. Di sini merupakan di sini terdapat aktivitas penduduk yang sangat besar yang merupakan daerah bagian dari pusat Kota Pemalang. Lanjut ke budaya Kabupaten Malang. Budaya di Kabupaten Malang termasuk budaya yang menganut dari adat Jawa. Doktrin aliran Kerajaan Mataram dan paham agama sangat tinggi dalam pertumbuhan budaya Kota Pemalang.
Perpaduan kedua budaya tersebut memunculkan pemahaman adat Pemalang yang telah dilestarikan secara terus-menerus. Hal ini tercermin dalam sikap Pemalang, hewan kreativitas, budaya berupa benda peninggalan, ritual budaya, tari dan seni, pengrajinan, dan lain-lain. Berikut merupakan contoh budaya khas Pemalang antara lain baritan. Baritan yakni merupakan kalau dalam bahasa Pemalang merupakan sedekah laut. Jaran kepang merupakan kesenian Kabupaten Malang, sintren, dan kuntulan merupakan budaya khas Pemalang. Kita lanjut ke kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi Kabupaten Malang dari segi pertanian memiliki potensi ekonomi yang sangat baik, terutama pada pertanian nanas madu yang merupakan pertanian unggulan Kabupaten Malang. Nanas madu merupakan satu di antara potensi unggulan yang ada di Kabupaten Malang. Bahkan keberadaan para penjual nanas madu itu menjadi tujuan pelancong dari beberapa daerah. Selain perkebunan nanas, peningkatan ekonomi masyarakat Pemalang yang menjadi unggulan yakni peternakan ayam kampung. Peternakan ayam kampung yang dijumpai di setiap daerah. Peternakan ini banyak memberikan hasil yang baik bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang. Kita lanjut ke potensi pariwisata. Potensi pariwisata Kabupaten Pemalang dari sisi selatan hingga utara memiliki banyak keindahan. Di bagian selatan menampilkan objek pegunungan dan pemandangan keindahan Gunung Slamet. Wisata pada daerah Pemalang bagian selatan saat ini masih banyak diminati pengunjung seperti keberadaannya wisata Takmalangit di Nyalembeng, yakni Bukit Tangkuban, serta wisata lainnya. Dari sisi utara terdapat potensi pariwisata yakni Pantai Widuri. Pantai Widuri merupakan objek wisata andalan Kabupaten Pemalang. Pantai ini ramai dikunjungi setiap hari, terutama pada puncak Hari Raya Idul Fitri. Pengunjung bisa tumpah ruah di Pantai Widuri. Objek wisata yang ada mulai dari bentangan pantai yang begitu luas, potensi wisata Pantai Widuri sangat membantu dalam peningkatan ekonomi Kabupaten Pemalang yang merupakan wisata unggulan Kabupaten Malang. Jadi Pantai Widuri banyak dimanfaatkan oleh penduduk sekitar untuk aktivitas ekonomi, mulai dari berdagang hingga memandu pariwisata. Oke, mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.